Ada kan? Akhirnya besok harinya Hasan dan yang lain pun mulai bekerja sesuai jadwal shift dan job desk masing-masing, Wak. Fast forward, bulan pertama semuanya berjalan lancar. Produksi minyak tuh Nat betulan melimpah ruah. Hasan betulan dapat gaji itu kurang lebih 27 juta tuh Nat. Bulan itu aku dapat 27 jutaan. Dan setelah full kerja sebulan pun Hasan dapat jadwal libur selama 1 minggu. Baliklah Hasan ke rumah ya kan, dia melepas rindu sama anak dan istrinya, ngajak mereka jalan-jalan, makan di luar enak-enak. Pokoknya aku quality time lah Nat sama keluargaku. Sampai tidak terasa masa liburan Hasan pun udah mau habis. Besok dia harus balik lagi ke tambang. Tapi entah kenapa malamnya nih Nat, sebelum aku balik kerja, anak aku yang biasanya anteng-anteng aja, tiba-tiba rewel dia, Nat. Dia nangis kejer kali, seolah-olah dia kayak habis ngeliat sesuatu gitu. Udah ditenangin, udah digendong sama Ratna istri aku, tapi Ana nih nggak mau diam. Dibikinin susu nggak mau minum, digendong-gendong, ditimbang-timbang, mamanya nggak mau apa, nggak mau diam. Dia cuman mau diam kalau aku yang gendong, kalau si Hasan yang gendong. Ana tuh macam nggak mau lepas gitu loh dari Hasan. Nah karena nggak tega ngeliat anaknya kayak gitu, malamnya Hasan pun akhirnya tidur sambil duduk dan memangku Ana di dadanya. Paginya, pas Hasan mau siap-siap berangkat kerja, nangis lagi anakku. Bahkan suaranya makin kencang lagi sampai terserak suaranya itu. Dan di saat yang sama, mamaku datang ke rumah, ibunya Hasan datang ke rumah Hasan. Khawatir ibunya. Nak, San, udahlah San. Nggak usah lanjut kerja lagi di situ. Lihat nih, Ana tuh nggak mau kok pergi. Firasat ibu juga nggak enak loh, Nak. Tadi malam ibu mimpi buruk, San. Ibu mimpi kau jatuh di tengah hutan sendirian. Terus gak lama kok didatangin binatang-binatang buas gitu Nak, ngelilingin kau. Seolah-olah kau tuh macam mau diterkam sama mereka. Terus waktu ada satu binatang kan udah makin ngedekat ke kau langsung loncat ke lubang. Disitulah kau berlindung. Abis itu ibu kebangun. Langsung gak enak perasaan ibu Nak. Makanya ibu langsung kesini. Ditambah lihat anak kayak gini makin gak enak lah perasaan ibu. Itu kata mamanya. Tapi di sini Hasan tetap kekeh. Wah enggak Bu, aku harus lanjut kerja Bu. Dikit lagi Bu, 1 bulan lagi aja. Aku mau ngumpulin modal usaha katanya. Hasan memang udah janji 2 bulan aja. Ini aku harus lanjut kontrak 1 bulan lagi. Abis itu aku resign. Ibu sama istrinya Hasan sebenarnya masih keberatan. Apalagi di sana juga ngelihat Ana makin meronta-ronta nangisnya ya kan. Ibu baru mimpi kayak gitu tadi malam. Tapi karena Hasan terus meyakinkan mereka, tetaplah dikasih izin. Nak, pergilah. Tapi hati-hati ya nak ya. Hati-hati ya bang, kata si Ratna. Dah, pergilah lagi si Hasan kan. Nyampe di lokasi, ternyata Pak Guntur ngumumin kalau dia mau ngebor sumur keempat. Lokasinya berada di undakan atas sumur ketiga, jadi makin atas nih. Waktu ngedengar itu sebenarnya Hasan agak keberatan, Wak. Soalnya 3 sumur dengan 11 pekerja aja itu udah berat kali. Cuma di situ Pak Guntur bilang, udah tenang, gak usah khawatir kalian, nanti aku tambah pekerja lagi. Dengar itu nggak jadi protes kami. Nah, waktu itu yang dapat tugas ngebor sumur keempat ini adalah 2 pekerja senior lagi, Pak Rustam sama Pak Burhan lagi. Sedangkan pekerja lain tetap bekerja kayak biasa di sumur 1 sampai sumur 3. Tapi setelah sumur keempat itu digali makin dalam, suasana di lokasi mulai kerasa nggak beres, Wak. Di sumur 4 ini tanah di sekitar lubang bor itu tiba-tiba bergetar. Terus dari dalam sumur mulai terdengar suara desisan gas yang makin lama makin keras. Waktu itu casing besinya belum sempat dipasang sama sekali, Wak ya. Dan betul aja, beberapa detik kemudian dari dalam sumur keempat itu tiba-tiba nyembur minyak mentah tinggi dan kurang lebih 20 meter itu. Nah, kemungkinan besar itu terjadi karena memang tekanan gas di bawah tanah itu terlalu tinggi, jadi minyak mentahnya langsung nyembur gitu, langsung terdorong keluar. Nah, untungnya di sini Wak, Pak Rustam sama Pak Burhan nggak kenapa-napa. Di situ Pak Rustam langsung teriak lewat HT ya kan, buat ngabarin pekerja di bawah tuh. Cepat. Kalian matiin semua mesin. Ada gas bahaya ini nyembur dari sumur 4 katanya. Ingat ya, jangan ada yang nyalain api sekecil apapun katanya. Dengar itu Hasan sama yang lain langsung matiin mesin penarik, termasuk mesin genset juga dimatiin tuh, semua dimatiin kan. Waktu itu Hasan sempat ngeliat tuh semburan minyak di sumur 4 tuh makin lama makin tinggi. Hasan juga lihat Pak Rustam sama Pak Burhan lagi berusaha bikin aliran darurat menuju ke paret supaya minyaknya nggak ngalir ke bak penampungan yang ada dekat sumur 1 gitu loh. Dibikin sama mereka. Dah, tanpa disangka dalam waktu singkat itu bak penampungan dari sumur 4 yang menyuri itu dia penuh. Di situ semua ya pekerja di sana langsung bergegas masukin minyak itu ke drum sampai beberapa jam kemudian, Wak, mereka tahu nggak ngumpulin sekitar 600-an drum satu hari. 3 kali lipat dari jumlah biasa. Biasanya kami dapat 200, cuman ini 600 dari 1 sumur. Langsung macam dapat rezeki nomplok kami. Kalau minyaknya ngalir terus sebanyak ini, gaji kita naik banyak ini kata orang. Sebanyak itu, bersoraklah mereka di sana ya kan. Bersorak memang. Tapi tanpa mereka sadari, justru disinilah ada satu bahaya